kasih Tuhan, siapa di sini yang percaya bahwa Allah lah yang layak menerima segala pujian? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mau jadi lebih indah seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kami ingin menjadi lebih indah Tuhan, seturut karya-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Kaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan.
pernah tinggalkanku, Kau tak pernah biarkanku sendiri. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang besar. Kasih-Mu tak terbatas, kebaikan-Mu tak terbatas. Kaulah sahabatku, Kaulah kekasih barangku yang teguh. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Tuhan mengasihi Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur karena Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku, haleluya di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang indah di hadapan Bapa. Dan saat ini kami mau persembahkan hati kami untuk firman-Mu ditaburkan. Bicara Tuhan kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas dengan roh yang tidak terbatas. Dan mampukan kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan mari kita semua yang siap mendengar firman Allah, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tony beserta pengurus jemaat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan sharing firman Tuhan bagi hari ini. Menyapa juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Dan hari ini saudara, saya bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua.
Mungkin di antara saudara ada yang bertanya siapa yang di depan ini. Saudara, saya namanya Yosua Kumanau. Saya pelayanan di Temanggung, sahabat Pak Tony. Dan saya punya 1 istri, 2 orang anak. Papa saya orang Manado, mama saya orang Jawa. Casingnya Jawa, tapi kalau pas makan Manadonya kelihatan ya. Jadi itu perkenalannya, 2 orang anak Tuhan karuniakan. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan untuk berbagi sharing firman Tuhan pagi hari ini. Judul renungan kita adalah menikmati hidup setiap hari. Karena jujur virus corona, COVID ini membuat banyak orang, tidak hanya orang Kristen tetapi sampai orang-orang dunia secara umum mengalami penderitaan, masalah, pergumulan, kesulitan-kesulitan akibat pandemi ini, saudara. Dan tidak sedikit akhirnya ada yang orang-orang yang lupa bahagia. Lupa itu bagaimana sukacita. Terlalu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang dialami. Ya, sudah tekanan di pekerjaan banyak, tekanan di lingkungan tidak sedikit, belum lagi kondisi virus yang ada di mana-mana. Maka tempat yang paling indah adalah ketika duduk di bawah kaki Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, mendapatkan ketenangan dan sukacita. Oleh karena itu saya tidak ingin saudara pulang dengan membawa wajah yang masih cemberut. Saudara harus pulang dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu menikmati hidup sehari-hari menjadi judul renungan kita hari ini. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang ketika melihat gambar ini terasa gambar ini bergerak? Ada? Coba angkat tangan kalau saudara melihat bahwa gambar ini bergerak. Yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari enggak mau angkat tangan, ini kelihatannya ya. Kalau saudara tidak ada yang melihat bahwa gambar ini bergerak, puji Tuhan, berarti saudara tidak stres. Karena kalau saudara melihat gambar ini bergerak berarti ada kemungkinan stres. Saya dulu ketika melihat gambar ini saya tersinggung ketika di bawahnya tertulis kalau Anda melihat gambar ini dan gambar ini terasa bergerak berarti Anda sedang stres. Wah, agak tersinggung ini. Tapi memang kenyataan bahwa semua manusia pernah mengalami yang namanya stres, tertekan, depresi dan lain sebagainya. Ya, ini kenyataan di sekeliling kita dan bahkan mungkin kita datang ke tempat ini pun juga membawa satu kondisi hati di mana saudara sedang tertekan luar biasa dalam kondisi stres yang luar biasa. Apalagi teman-teman kita yang tinggal di kota-kota besar. Stresnya double, saudara. Saya punya adik, dia berangkat pergi kerja pulang kerja itu 2 jam. Saya katakan sama dia, kamu stres, kamu tua di jalan. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kalau kondisi tidak macet hanya setengah jam karena tidak terlalu jauh, tetapi karena macet menjadi lama dan itu memicu stres yang luar biasa. Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah mengalami kondisi tertekan, stres. Ya, semua kita pernah mengalami, bahkan menurut WHO setiap detik sekitar 40 orang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Kenapa bunuh diri? Ya karena tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan hidup. Tidak usah orang tua, anak kecil pun bisa stres. Ya, kita melihat kemarin di TV, saudara, ada anak SMP yang bunuh diri karena stres dengan tugas dari sekolah secara online yang cukup berat. Ya, saya tanya anak saya, kamu seneng enggak sekolah model seperti ini? Awalnya seneng, tapi lama-kelamaan enggak seneng. Kenapa? Waktu habis hanya untuk mengerjakan tugas yang begitu banyak, apalagi ditambah bikin video. Makanya bersyukur besok hari Rabu itu katanya akan ada bagaimana orang tua bisa menyikapi kondisi anak belajar dari rumah ini, saudara. Ya. Tidak hanya orang-orang yang di kota. Saya tanya jemaat yang kami layani di desa, virus corona ada dampaknya enggak sih untuk para petani di desa? Ternyata mereka menjawab, ada Pak. Sekarang harga-harga sayur murah, enggak tahu kalau di pasar Magelang. Kemarin saya tanya seorang jemaat, sekarang nanam apa? Nanam cabai Pak. Cabai berapa harganya? 4.000 sekilo. Untung Pak rugi. Kalau bisa bakbuk dalam bahasa Jawa atau tidak untung tidak rugi itu di kisaran 8.000. Berarti rugi? Rugi Pak. Kenapa kok rugi? Corona. Oh ternyata sama juga. Kakak saya di kota Jakarta ngomong sama saya, kalau orang desa mah masih mending.
Tidak punya duit masih ada tanaman untuk dimakan. Kita orang kota, tidak ada duit, yang dimakan apa? Aspal. Tidak ada yang bisa dimakan. Stres terjadi di mana-mana. Bahkan di Jepang ada satu hutan namanya hutan Aokigahara. Itu dipakai oleh orang-orang Jepang yang kita tahu tingkat stresnya ada 20.000 orang dalam setahun yang bunuh diri di Jepang. Sering bunuh diri di hutan ini, makanya hutan ini menjadi hutan yang sangat seram, saudara. Hutan Aokigahara. Tetapi ada kabar baik. Walaupun kita mungkin saat ini mengalami kondisi yang tertekan, stres, bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan ketika kita sedang menghadapi kondisi tertekan. Saudara kalau tahu Ibu Joyce Meyer, ya, di You Channel ada, di Live TV juga ada. Ya. Beliau seringkali punya program namanya Enjoying Everyday Life. Artinya bagaimana kita bisa menikmati setiap hari dalam hidup kita. Nah oleh karena itu pagi hari ini, menjelang siang ini saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya berdoa untuk setiap kita akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati hari-hari kita. Nah oleh karena itu bagaimana caranya? Supaya saya dan saudara bisa menikmati hari-hari kita secara alkitabiah. Maka kita akan melihat ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hari-hari kita. Yang pertama kita belajar bahwa kita bisa menikmati hari-hari kita itu sangat bergantung seberapa dalam, seberapa besar tingkat kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya bisa menikmati hari-hari kita dengan sukacita asal atau tergantung seberapa besar saudara punya rasa bergantung dan percaya kepada Tuhan. Semakin engkau percaya dan bergantung kepada Tuhan, maka engkau akan semakin bisa menikmati hari-hari kita. Tetapi sebaliknya, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin kita jauh dari Tuhan, apalagi semakin tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan sulit bisa menikmati hari-hari kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus, pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Terima kasih sudah ada di LCD kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Next. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Next. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Untuk memahami ayat yang ditulis oleh Paulus ini, saudara, saya membagikan kesaksian saja. Saya dulu orang yang sombong. Sombong bukan memamerkan kekayaan, bukan saudara. Sombongnya begini, saya cukup sombong dengan 2 organ tubuh saya yang sejak kecil tidak pernah sakit dalam 2 organ tubuh saya. Yang pertama, ya kalau toh sakit ya kecil-kecil saudara, kepala saya. Ya, saya naik bis, naik truk, naik pesawat, naik kapal, jarang mabuk. Bahkan mungkin tidak pernah mabuk. Ya. Yang kedua yang saya banggakan adalah perut saya. Orang Manado, saudara, keturunan Manado, kalau makan sambal itu tidak hitung-hitung, saudara. Saya pernah lomba dengan teman saya, orang sama-sama orang Manado waktu saya kuliah di Jogja. Ayo makan lotek, lomboknya cabenya banyak-banyakan. Saya lotek itu cabenya 27, saudara. Menang, saya menang. Saya begitu bangga dengan perut saya. Apa yang terjadi, saudara? Pertama, beberapa tahun yang lalu khususnya kepala saya mengalami sakit kepala
yang sudah saya scan di beberapa dokter sampai ke Bethesda yang katanya ahli saraf terbaik. Semua tidak menemukan sakit apa di kepala saya. Itu terjadi selama 4 tahun. Dan puncaknya adalah ketika 10 hari atau 15 hari saya tidak bisa tidur karena sakit di kepala saya. Sampai akhirnya saya berkata kepada Tuhan di gereja waktu itu, setelah saya 15 hari tidak bisa tidur, saudara bisa bayangkan seperti apa wajah saya. Sekarang aja masih wajahnya kayak gini, apalagi ini tidak bisa tidur, saudara, tambah kucel, saudara. Ya, saya tiduran di kursi gereja dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nyerah. Udahlah, jadilah kehendakmu. Kalau memang kau masih mau pakai aku, biarlah aku hidup. Tapi kalau memang sudah cukup waktuku, aku pun rela pulang, gitu ya saudara ya. Saya punya anak kecil, waktu itu anak kedua saya masih kecil, masih bayi. Aduh Tuhan, rasanya berat. Tapi justru di saat itulah Tuhan menguatkan saya. Apa yang kamu banggakan, akan ada waktu tidak bisa lagi kamu banggakan. Itu yang pertama. Dan setelah itu, saya bisa tidur saudara, dan sehat sampai hari ini. Yang kedua adalah perut saya. Tadi saya sampaikan begitu bangganya saya dengan perut saya ini. Tapi akhirnya 3 tahun yang lalu saudara, saya masuk rumah sakit dikira serangan jantung. Sampai di ICU, di UGD, saya diperiksa, dokter jaga waktu itu berkata, wah Bapak kena serangan jantung. Waduh saya kaget. Tapi nunggu hasil pastinya dari dokter penyakit dalam. Siang harinya dokter penyakit dalam berkata, Bapak enggak serangan jantung, Bapak kena asam lambung. Waduh, kena asam lambung rasanya seperti orang kena serangan jantung. Ya. Dan ternyata setelah dokter tanya-tanya, penyebabnya adalah 2. Sebetulnya secara umum ada 3. Stres, itu ya jelas ya. Yang kedua adalah karena Bapak suka makan pedas dan pedasnya kelewatan. Dan yang ketiga punya kebiasaan habis makan langsung tidur. Ya, saya mulai mikir benar juga. Pendeta setiap hari ada kegiatan, misalnya komsel setiap malam datang. Dan biasanya kalau komsel kan makan. Habis makan, selesai ibadah, tidur, saudara. Terus itu berjalan. Dan akhirnya saya kena asam lambung, saudara. 6 bulan saya itu cuma makan sayur jipang. Terus 6 bulan sampai enak lihat sayur jipang itu, saudara. Tapi dari situ pun akhirnya saya belajar. Apa yang dulu merupakan kekuatan kepadaku, daripadamu, aku izinkan diusik. Supaya kamu tidak lagi mengandalkan dan sombong dengan kekuatanmu. Nah itulah kira-kira yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus punya yang namanya duri dalam daging. Bisa pengertiannya adalah orang di sekeliling Paulus yang mungkin nusuk dia dari belakang. Tapi pengertian yang kedua adalah penyakit yang memang dia alami. Ya, ada penafsir berkata bahwa Paulus ini punya sakit ayan. Untuk hal ini Paulus itu 3 kali berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan sempurna. Inilah yang membuat akhirnya saya jadi mengerti kenapa Paulus yang notabene adalah orang yang pandai Taurat, hukum-hukum Taurat. Seorang Farisi yang sangat luar biasa, murid dari seorang guru besar yang namanya Gamaliel. Tidak ditempatkan untuk melayani orang-orang yang pintar Taurat. Tapi saudara tahu bahwa Paulus ditempatkan kepada orang-orang yang menghina hukum Taurat, yaitu orang-orang Yunani. Supaya apa? Supaya Paulus mengandalkan Tuhan. Beda dengan Petrus. Petrus seorang nelayan yang mungkin kepandaiannya tentang Taurat tidak sehebat Paulus. Tetapi kenapa Petrus ditempatkan Tuhan untuk pelayanan di orang-orang yang pintar-pintar hukum Taurat? Tujuannya supaya apa? Supaya Petrus mengandalkan Tuhan. Paulus mengandalkan Tuhan. Dan sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Akan ada waktu kekuatan kita tidak mampu menjawab permasalahan kita. Pengalaman kita, kehebatan kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Akan ada waktu di mana kita harus berkata, hanya Tuhan yang mampu menolong permasalahan hidupku. Jadi kalau saudara ingin menikmati hari-hari kita, tingkatkan rasa percaya dan bergantung kita kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati hari-hari kita. Sebab apa? Sebab Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Dia mati untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Diri kita lebih berharga daripada nyawanya. Oleh karena itu mari bergantung, berharap kepada Tuhan.
Apalagi kita tahu bahwa dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Yang perlu bagi kita anak-anak Tuhan, pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah pergumulan hidup yang membuat saudara stres dan tertekan, percayalah bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah tingkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh Daud. Ketika Daud berperang melawan Goliat, memang secara fisik Goliat gede. Tetapi kita melihat bagaimana Daud, dia bergantung kepada Tuhan meskipun dia punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa banyak orang stres? Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mau bergantung kepada Tuhan. 1 bulan yang lalu saya ditinggal oleh ayah saya, dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang notabene gembala senior kami, tidak hanya kami, Pak Tony juga, karena beliau adalah mantan ketua wilayah di GBI wilayah Selatan 2. Ya. Saya seperti seorang bayi yang disapih, saudara. Saya melayani jemaat yang tahu kecilnya saya, menggembalakan mereka. Selama masih ada papi saya, saudara, saya terasa aman. Karena ada yang dalam bahasa Jawa itu ndekengi saya. Ada di belakang saya, meskipun beliau sudah tidak menggembalakan. Tetapi 1 bulan yang lalu tanggal 7 Oktober Tuhan panggil beliau dengan cepat sekali. Saya sedih, tetapi di tengah kesedihan itu Tuhan berkata kepada hati saya, ini waktunya bagi kamu mengandalkan sepenuhnya kekuatan Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin menikmati hari-hari kita, pastikan bahwa kita masih punya rasa percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ya, tetapi ini sekali lagi tidak mentolerir yang namanya kemalasan. Bukan artinya wah saya bergantung sama Tuhan terus saudara tidak bekerja, bukan itu. Tetap bekerja, lakukan aktivitas kita seperti biasa. Tapi tetap percaya berkat datangnya dari Tuhan. Yang kedua yang ingin saya bagikan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hari-hari kita? Maka itu sangat bergantung dari cara saudara memandang setiap pergumulan dan masalah yang sedang kita alami. Mari buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat disambung ayat 12. Alkitab katakan, Yakobus pasal 1 ayat 2. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ibu bapak saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita manusia yang normal tidak suka sebetulnya dengan pergumulan dan masalah. Karena tidak enak, untuk daging kita tidak enak, untuk keadaan kita juga tidak enak. Tetapi Yakobus di sini menasehatkan kepada kita, mari memang secara manusia masalah pergumulan itu tidak enak, maka perlu anggaplah bahwa kalau kita sedang dalam pergumulan, permasalahan, ujian, pencobaan, menjadi sebuah kebahagiaan. Artinya Rasul Yakobus ingin membawa kita semua memang punya masalah. Tetapi yang paling penting bukan bagaimana
kita mengusir masalah itu, bukan, karena sampai kapanpun ketika kita masih hidup, masalah akan terlalu menyertai hidup kita, entah dipanggil atau tidak, entah kita minta atau tidak, pasti akan datang. Nah sekarang yang penting, karena kita setiap hari bergumul dengan masalah kita, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memandang masalah itu. Masalah kecil bisa membuat saudara stres kalau kita memandangnya salah. Sebaliknya masalah besar sekalipun, kalau saudara punya cara pandang yang benar, maka kita pasti akan kuat. Nah oleh sebab itu saudaraku, mari kita memandang masalah dengan cara pandang yang benar. Maka saudara akan bisa menikmati hari-hari kita. Ya. Kita akan bisa menikmati hari-hari kita kalau kita memandang masalah dengan benar. Nah akhirnya Yakobus menyarankan kepada kita, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu sedang mengalami ujian, karena itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan iman yang kuat dan sempurna. Puncaknya lagi nanti dalam ayat yang ke-12, kita akan menerima mahkota ketika kita bertahan di tengah ujian, di tengah permasalahan. Nah itu cara pandang yang benar. Untuk mempermudah hal ini saya tanya sama saudara. Kita di Temanggung, di Magelang, kita punya gunung namanya Gunung Sumbing. Gedean mana Gunung Sumbing sama telapak tangan kita? Secara literal, secara nyata gede Gunung Sumbing. Tetapi bisa juga gede tangan kita. Bagaimana caranya? Kalau tangan kita yang kecil ini kita letakkan di depan mata kita. Jangankan Gunung Sumbing, Gunung Himalaya, Mount Everest sekalipun akan lebih kecil dibandingkan telapak tangan kita. Kalau telapak tangan kita letakkan di depan mata kita. Nah inilah yang tidak dilihat oleh Saul dan orang-orang Israel. Tentara-tentara Israel ketika menghadapi Goliat. Mereka hanya melihat Goliat yang gede. Tidak mampu kita mengalahkan si Goliat itu yang tingginya sekitar 3 meter. Tidak mampu. Tetapi beda dengan Daud. Memang Goliat gede. Kalau secara manusia saja tidak usah secara rohani ya. Justru karena Goliat itu gede, nek pakai ketapel itu gampang kenanya. Coba kalau Goliat itu kecil, kurus kering, angel kenanya. Itu secara umum. Tetapi Daud melihat bahwa memang Goliat besar. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada Goliat itu. Inilah yang juga tidak dilihat oleh 10 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka hanya melihat orang-orang Kanaan dihuni oleh Bani Enak yang gede-gede. Dan mereka menambah-nambahi, wah mereka tidak hanya besar-besar. Mereka itu juga makan orang, kanibal. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka melihat Tuhan yang besar. Sehingga sejarah Alkitab mencatat, dari semua orang Israel yang lahir di tanah Mesir, hanya ada Yosua dan Kaleb yang boleh masuk tanah Kanaan. Sementara 2 juta yang lain tidak diperkenan Tuhan masuk tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun selama 40 tahun. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah boleh gede menimpa kita. Tapi cara pandang kita melihat masalah itulah yang terpenting. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah hidup kita. Masalah pergumulan membentuk karakter hidup kita. Karena saudara ketemu dengan suami yang mungkin menyebalkan, maka saudara sedang dilatih untuk sabar. Karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak semuanya bisa serak dengan hati kita, maka kita dilatih untuk bisa menahan diri supaya tidak marah. Jadi ternyata masalah itu baik, membentuk karakter hidup kita. Karena begitu banyak tugas-tugas sekolah yang ada di depan kita, rasanya berat. Tapi justru itu akan membuat kita menjadi lebih pandai. Masalah pergumulan membuat kita dekat dengan Tuhan. Jujur, kapan sih kita berdoa sungguh-sungguh? Kapan sih kita puasa sungguh-sungguh? Apakah ketika kondisinya sedang nyaman-nyaman saja? Tidak. Sebagian besar, mungkin semua di antara kita setuju bahwa justru di tengah masalah pergumulan, saya malah lebih dekat dengan Tuhan. Masalah pergumulan membuat kita dipakai Tuhan untuk membersihkan
diri kita akan lebih banyak berbuah. Yohanes pasal 15. Barang siapa di dalam Tuhan, ia akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin, saudara. Jadi menjadi masuk akal kan ketika Yakobus berkata, anggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah. Yang berdiri di depan saudara ini bukan orang yang tidak pernah punya masalah, saudara. Saya pun juga punya masalah. Lain ladang, lain belalang, lain orang, lain masalahnya. Suatu saat, saudara, gereja di desa yang tempat saya layani, GBI Aletheia, pernah mengadakan Natal pertama kali di desa tempat pelayanan saya. Diperhadapkan dengan satu kenyataan. Ada beberapa orang masyarakat yang ngomong dengan jemaat, Pak, kita tuh ingin beribadah jadi orang Kristen. Cuma kami tidak mau kalau ibadahnya masih di rumah. Karena kita ibadah waktu itu sekitar tahun 2006, ibadah masih di rumah jemaat. Saya bergumul waktu itu, saudara. Tuhan, ini ada beberapa orang yang pengen ibadah tapi tidak mau kalau di rumah jemaat. Sebelumnya saya ceritakan bahwa mayoritas warga di sana adalah Buddha. Ada Islam, ada kepercayaan. Ya, jemaat yang kami layani 99% mantan dari agama seberang. Hanya satu yang Kristen dari bayi, itu pun dari desa tetangga. Ya. Nah, ada yang ngomong, kami pengen, tapi kalau di rumah orang kami tidak mau. Kami pengen kalau sudah ada gereja aja kami baru mau gabung. Kami berdoa waktu itu. Jangankan untuk membangun, tanah aja belum punya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang dari desa sebelah, orang kaya yang punya tanah di situ, dan itu tanah paling strategis. Karena di desa yang namanya desa Kalisat itu, saudara, semua tanah konturnya tanah pegunungan. Dan itu merupakan tengah-tengah, jadi paling rata, kurang lebih sekitar 200 meter. Tadinya sang tuan tanah ini, dia pengen bangun garasi. Tapi ketika dia dengar bahwa gereja itu pengen punya tanah, dia menghubungi jemaat. Padahal orang-orang tahu di sana kalau dia itu sudah beli sesuatu pantang untuk dijual. Tapi ketika gereja butuh, dia pengen menyerahkan, dalam tanda kutip menjual. Ya, ini bukan orang Kristen, orang Muslim. Nah, waktu kami mendengar hal itu bersyukur, bersukacita. Tapi masalahnya tidak punya duit untuk beli. 25 juta tok, saudara. Kalau bagi orang Magelang mungkin kecil, tapi bagi orang desa yang hasil panennya tidak menentu, jangankan untuk menarik jemaat ya saudara. Kami pelayanan di desa itu saudara lebih banyak korbannya daripada dalam tanda kutip keuntungannya. Tidak tega. Tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar. Maka jemaat pada waktu itu, ayo seberapa yang ada kita doa puasa seminggu saja. Saya mengajak kita semua berpuasa 1 minggu saja untuk kita berdoa minta berkat Tuhan. Tahukah saudara, 1 minggu setelah kita berdoa, berkat Tuhan mengalir dari sinode gereja kita, GBI. Memberikan tanah itu, membelikan tanah itu. Akhirnya tanah itu bisa terbeli. Sekarang pertanyaannya apa, enggak ada tantangan setelah itu? Ada. Biayanya bagaimana untuk membangun? Ya, puji Tuhan berkat mulai mengalir sedikit demi sedikit. Sampai di satu titik, ketika pergantian kepala desa waktu itu. Kepala desa yang baru sangat-sangat fanatik. Dia minta supaya pembangunan berhenti. Enggak boleh dilanjutkan. Sampai datang ke rumah saya. Padahal jarak pelayanan saya itu 15 kilo. Dia datang ke rumah saya minta supaya di stop. Tuhan berikan hikmat kepada saya. Pak, silakan kalau Bapak mau men-stop, Bapak ke sana sendiri. Karena itu yang bangun itu gantian per RT, itu warganya jenengan semua. Tidak hanya orang Kristen yang bangun. Pagi RT ini, sore Pak RT ini. Setiap hari seperti itu dan mereka tidak ada masalah. Dan puji Tuhan, pembangunan tetap berjalan. Dan ternyata tidak semua aparat pemerintah itu jahat. Dalam tanda kutip, ada yang baik. Ngomong sama kami, Pak,
Sekarang yang penting gereja itu harus tertutup dulu, karena pada waktu itu ketika Pak Lurahnya tidak suka itu sedang dalam kondisi akan membangun atap, tembok sudah. Akhirnya waktu itu kami berdoa lagi, ayo kita berdoa. Selain berdoa juga berusahanya bagaimana jemaat siapa yang punya kayu, pohon, tebang, dibuat untuk atap, rangka atap. Akhirnya ada pohon yang masih kecil, sengon kecil masih bentuk bundar itu, bulat itu saudara, dipasanglah di situ bambu-bambu seadanya, dipasang. Yang penting bangunan berdiri. Dan puji Tuhan sampai hari ini gereja Tuhan tetap berdiri di sana. Kami menyadari itu bukan karena kekuatan, tapi karena kami melihat Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang kita alami. Jadi yang penting saudara bukan seberapa besar masalah kita, tapi bagaimana kita memandang masalah itu. Selama kita memandang Yesus yang lebih besar dari masalah itu, maka kita akan bisa melewatinya dan bisa menikmati hari-hari kita. Apa sih yang Tuhan tidak mampu lakukan? Dia mampu mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dari apa yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah Tuhan kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Saya berdoa supaya ini tidak hanya menjadi teori yang indah dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita nyanyikan, Yesusku besar, Dia terlebih besar, sebab Kau besar. Tapi saya berdoa supaya kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saudara merasakan kebesaran Tuhan itu. Mari, milikilah cara pandang yang baru terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Hal ini bukan berarti terus kita meremehkan masalah. Tidak, saudara. Tetap serius dengan masalah kita, tetapi kita tetap memandang bahwa di tengah masalah pergumulan yang kita alami, ada tangan Tuhan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Akhirnya Raja Daud berkata dalam Mazmur 119, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Hal yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menikmati hari-hari kita? Yang pertama itu bergantung seberapa dalam percayanya saudara, bergantungnya saudara sama Tuhan. Yang kedua itu bergantung seberapa benar kita memandang masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, itu sangat bergantung seberapa besar tingkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Seringkali kita berkata, aku akan bersyukur kalau masalahku sudah selesai. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, bersyukurlah maka masalahmu akan selesai. Bukan setelah masalah kita selesai baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah maka pergumulan kita akan selesai. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang pandai meminta tapi lupa bersyukur. Jadilah anak-anak Tuhan yang pandai bersyukur berapapun yang saudara dapatkan. Orang yang bersyukur bisa terlihat dari ucapannya. Kalau itu seorang pedagang misalnya, kalau keuntungan hari ini 100.000 rupiah misalnya. Orang yang tidak tahu bersyukur dia akan berkata, wah untungku cuma 100.000. Tapi orang yang bersyukur dia akan berkata, puji Tuhan hari ini aku untung 100.000. Mungkin dompet kita cuma isinya 5.000 rupiah. Orang yang suka menggerutu, mengeluh dia akan berkata, waduh dompetku cuma tinggal 5.000 trok. Apa cukup? Tapi kalau orang yang bersyukur dia akan berkata, puji Tuhan di kantongku masih ada uang 5.000 rupiah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Apapun yang saudara alami saat ini, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Bapak Ibu, waktu ayah saya masuk rumah sakit itu hari Minggu, Sabtu itu masih makan bersama-sama. Hari Minggu pagi ketika mau ibadah kok belum turun, saya suruh anak saya naik melihat ayah kami masih dalam posisi ganti baju, sehat. Jam 7
Kok belum turun? Jam 7:05 saya nyusul, kami sudah duduk tergeletak tidak sadarkan diri. Saya bawa ke rumah sakit, ada pendarahan di separuh otaknya. Kemudian itu hari Minggu, hari Senin operasi, dan hari Rabu pagi jam 3 saya dipanggil oleh suster di UGD, di ICU, maaf. Ayah saya sudah ngedrop, sedang dipompa. Nah, jam 4 Tuhan panggil ayah saya. Pada waktu itu saya berkata, Tuhan, apakah doaku selama ini kurang manjur? Bukankah semua jemaat juga mendoakan Opa supaya diberikan kesembuhan? Di tengah kacau balau pikiran saya, ditinggal secara mendadak seperti itu. Tuhan katakan begini di dalam hati kecil saya, Yus, kalau papimu aku izinkan sembuh atau sadar, apakah kamu bisa menjamin kalau iman papimu tetap dalam kondisi yang baik? Sebab menurut medis, ya ini secara umum saja, orang yang sudah pendarahan separuh otak itu pasti stroke dan cacat. Saya punya teman yang ayahnya stroke juga, sudah 16 tahun tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Dan orang yang sakit terlalu lama, ada kemungkinan imannya akan mulai redup. Nah, Tuhan ingatkan dalam hati saya, kalau papimu aku izinkan sadar, apakah kamu bisa menjamin bahwa dalam kondisi papimu stroke, imannya kepadaku tetap baik? Dan apakah kamu bisa menjamin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, kondisi iman papimu tetap dalam kondisi yang baik? Dengan rendah hati saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa menjamin. Dan akhirnya saya berkesimpulan, kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Karena Tuhan itu memanggil anak-anaknya di saat kondisi yang terbaik. Itu menguatkan hati saya. Dan akhirnya saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu tepat. Rancanganmu itu selalu indah. Dan saya mengaminkan hal itu. Puji Tuhan, hari ini genap 1 bulan ayah kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi hati tetap bersuka cita, bersyukur. Selama 1 bulan itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkehendak, mbok kolo-kolo satu dikasih mimpi. Paling tidak ketemu papi saya, mimpi aja gitu loh ya. Nah, saya pengen tahu kondisi beliau bagaimana. Hari-hari itu tidak dikasih Tuhan, mau sama Tuhan. Tapi beberapa waktu yang lalu pas liburan agak panjang, saya ke rumah mertua saya. Karena mertua saya tinggal seorang diri bersama istri dan anak-anak saya. Jam 3 pagi itu saya tidak bisa tidur. Ya, karena di Boyolali itu kan panas sekali, sumuk. Ya. Tidak bisa tidur, nyamuknya banyak. Istri saya ngorok tidurnya, waduh saya tidak bisa tidur. Ya. Jam 4 itu saya baru bisa terlelap. Tapi tahukah saudara bahwa dari jam 4 sampai jam setengah 6 menjadi sesuatu yang sangat indah bagi saya. Kenapa? Karena di mimpi itu saya berjumpa dengan kedua orang tua saya yang sudah dipanggil. Waktu itu saya seperti anak kecil delosot di depan ibu saya masih ingat baunya. Ibu saya sudah meninggal kurang lebih 11 tahun yang lalu. Saya nangis, saya ngomong, papi mami jangan mati, papi mami jangan mati. Tapi mereka berkata, enggak ngomong mereka berdua cuma tersenyum. Papi saya dalam kondisi gundul, karena waktu meninggal juga gundul karena harus dioperasi. Beliau hanya tersenyum melihat saya. Tapi membuat hati saya ketika bangun 5:30 itu sukacita luar biasa. Dan akhirnya tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, yakinkan diri kita bahwa itu baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan menunggu keadaan baik baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka keadaan akan jauh lebih baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua Bapak Ibu. Jadi mari nikmati hari-hari kita setiap hari dengan bergantung kepada Tuhan. Nikmati hari-hari kita dengan memandang masalah dengan cara yang benar. Kemudian jalani setiap hari dengan bersyukur. Nanti pulang dari gereja,
saudara sampai rumah, lepas masker, berikan senyum kepada orang yang ada di rumah kita. Ramahlah kepada mereka, tularkan rasa sukacita bahagia. Dan saudara nanti akan lihat malam hari akan jauh lebih indah daripada hari-hari sebelumnya. Dan kalau hari ini saudara berhasil, lakukan itu untuk Senin, Selasa, dan seterusnya. Ingat, Tuhan berikan hari ini kepada kita untuk kita nikmati dengan sukacita. Walaupun di tengah pergumulan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan mampukan kami di tengah pergumulan, permasalahan, kesulitan hidup yang kami alami. Kami tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tolong kami juga agar kami punya cara pandang yang benar dalam memandang masalah yang sedang kami alami. Dan tolong kami untuk tidak mudah menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi ajari kami bersyukur, karena segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, yang mungkin sudah kehilangan sukacita, bahkan lupa apa itu bahagia, karena pergumulan masalah yang sedang dialami. Hari ini sadarkan kami bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan bersama-Mu Tuhan kami akan lewati semua. Dan pada akhirnya kami akan tampil sebagai pemenang. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari berdiri bersama-sama. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Adakah di antara saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan yang besar? Ini antara saudara dan Tuhan saja yang tahu. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang kehilangan rasa sukacita karena beban masalah, entah penyakit, masalah keluarga, ekonomi, ataupun apapun juga. Mari semua pejamkan mata di hadapan Tuhan. Dan angkat tanganmu di hadapan Bapa. Biar Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Sementara singer menaikkan pujian ini, saya akan mendoakan secara khusus bagi tangan-tangan yang terangkat, baik yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah. Katakan ref pujian ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Roh Kudus tidak terbatas. Engkau akan menjamah setiap anak-anak-Mu
yang mungkin karena permasalahan kehidupannya mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan stres, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan melewati setiap hari-hari kami dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan mengalir saat ini. Oh, mari angkat tangan kita bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua. Kami minta perkenanan Tuhan turun saat ini. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan persembahan kita untuk kita boleh memberikan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Dan mari angkat persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan berikan korban syukur. Persembahan kami memang tidak sebanding dengan apa yang Bapa sudah berikan, tapi ajari kami memberi dengan sukacita, bukan karena kami ingin diberkati saja, tetapi karena kami ingin tetap mengasihi Tuhan dengan harta yang kami miliki. Oleh karena itu, sucikan tangan-tangan kami agar kami boleh memberi dengan tulus hati dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan beri dengan sukacita dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tapi biarlah saudara pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Isilah hari-harimu dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Taati firman Tuhan dalam hidupmu. Bapa, hamba berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tony beserta keluarga, beserta pengurus gereja maupun seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah gereja ini akan dipakai Tuhan menjadi gereja yang luar biasa, menjadi terang di tengah-tengah kota ini, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan gereja Tuhan beserta jemaat Tuhan di tempat ini, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan semuanya. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan pulang. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapannya yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaan dan pelayananmu diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya siang hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Yosef. Ya, puji Tuhan, kami mewakili seluruh keluarga besar Aletheia mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Magister Teologi. Ya, ada sedikit pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, besok Rabu kita akan ada ibadah Aletheia Tenmaker dengan tema bagaimana orang tua menyikapi pendidikan jarak jauh. Jadi kalau saudara punya kenalan atau tengah mengalami juga atau punya kenalan juga yang punya kesulitan dalam menghadapi sekolah dengan online, bisa hadir di acara ini, bisa mempersiapkan pertanyaan dan berbagai sharing yang ada untuk nanti kita dilayani oleh Bu Erna. Bu Erna ini adalah kepala sekolah dari SD Pantai Costa yang sudah kita tahu kapasitasnya dalam dunia pendidikan. Itu pengumuman yang pertama besok Rabu, jangan lupa hadir. Kemudian pengumuman yang kedua, tidak terasa kita sudah sampai di bulan November, bulan depan kita sudah kembali Natalan lagi gitu ya. Jadi pengumumannya adalah kalau Bapak Ibu tergerak dan ingin memberikan persembahan Natal, bisa memberikan dalam amplop persembahan yang berwarna merah, putih ada merahnya itu, bisa dicentang untuk tulisan Natal gitu. Atau yang secara transfer bisa memberikan keterangan untuk persembahan Natal. Demikian pengumuman, mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita pulang dan tunggu instruksi WL untuk memandu kita pulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dapat menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Berbahagialah saudara yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan saudara ke rekening di bawah ini. Sampai jumpa dalam ibadah live streaming berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa jika terpaksa keluar rumah selalu gunakan masker. Apabila saudara diberkati dengan ibadah ini, saudara bisa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.